Halo teman-teman, kami pasangan suami istri yang menjalani hidup nomaden keliling Indonesia. Di video kali ini kami akan melanjutkan perjalanan darat dari kota Toli-Toli, Sulawesi Tengah menuju Manado, Sulawesi Utara. Melewati Provinsi Gorontalo, perjalanan ini dikenal dengan jalur panjang, pemandangan laut, perbukitan, dan desa-desa pesisir yang masih alami. Sebelum kami terlalu jauh meninggalkan Toli-Toli, kami memutuskan mampir ke Pantai Sabang yang terletak tidak jauh dari kota Toli-Toli. Ayo longsor semua ini, bukan sayang. Dari kali jalan menuju wisata Sabang ini ya. Pantai Sabang. Iya, wisata Pantai Sabang nih. Kayak bekas longsor nih. Ngeri. Cantik banget savananya tuh. Semoga berarti kita nggak bisa ini lama-lama, sebelum hujan kita harus caw. Kita nggak usah lama-lama, kita sampai 2 menit langsung pulang saja. Jadi nggak boleh lama-lama sobat nomaden. Sebelum sampai gimana kalau kita pulang sobat nomaden? Ayo lima. Bahaya soalnya ini rawan longsor di sini. Nggak tahu kejadiannya ini kapan, tapi ini batu besar banget nih. Longsor dari atas sana jatuh kali ya. Wis ngeri loh. Kalau pas ada yang lewat pinggir situ, iya, siap-siap penyok. Atas tuh tinggal tunggu kapan jatuh aja ya. Tuh batu-batu itu tuh. Ya ampun. Iya ngeri ya. Tanah-tanah sini tuh kayak gembur-gembur gitu ya. Harusnya batu-batu kayak gitu tuh disingkirin loh. Ya, siapa mau gali dalam-dalam? Pemerintah lah, dinas pariwisata. Cantiknya. Kami sedang ada di Pantai Sabang, Pantai Wisata Sabang. Kami mau coba strike mancing di sini. Kami mau coba mancing di sini, siapa tahu kami dapat strike. Karena kami lihat ulasannya di Google itu bagus-bagus ya. Tapi hari ini sepi karena hari Senin mungkin ya. Jadi pengunjungnya itu tidak banyak. Mungkin hanya ada beberapa orang sama termasuk kami ya. Nih, dasarannya itu pasir memang. Tapi semoga spotnya gacor ya. Kita mau mancing di dermaga sana tuh. Jadi dermaga itu tuh menghubungkan wisata Pantai Sabang ini dengan Pulau Sabang yang ada di sana. Kita bisa ke pulau sana hanya dengan melewati jembatan yang itu tuh. Lumayan lah ya, jadinya kita nggak perlu bayar kapal untuk penyeberangan gitu ya. Cuman jalannya cukup jauh dari parkiran, mungkin sekitar berapa ya, dari mobil kami parkir di sini mungkin sekitar 500 meter. Capek. Suami aku udah di sana, udah di jalan duluan dia, karena aku jalannya pelan, jadi aku suruh jalan duluan supaya dia bisa setting pancingnya duluan. Oke, ini dia dermaganya. Dermaganya itu kayak dermaga Jembatan Merah yang ada di mana ya, di Malang. Di daerah Malang tuh sama kayak gini nih. Bersih banget. Oh my god, banyak banget, ini banyak. Ini. Ini lebih banyak nih. Wadidaw. Oh my god, ikan apa nih? Bukan ikan tembang ya? Ini hitam-hitam itu tuh, itu ikan-ikan kecil, bagus buat umpan hidup untuk nangkap barakuda, jiti, dan ikan cucut. Lihat tuh, yang hitam-hitam itu tuh semua gerombolan ikan-ikan kecil. Mau pakai ini, Sen? Wih. Sen, Hah? pakai ini nggak? Nggak usah, aku nggak bawa HP. Banyak yang mancing juga di sini nih. Say, ini apa, Say? Rumput. Oh enggak, itu tuh yang abu-abu itu. Tadi bergerak-gerak dia loh di pinggiran, kayak ikan. Oh, yang itu di warna kuning itu, Iya. ikan. Ikan apa tuh? Ikan kecil. Pemakan lumut. Agak besar tadi aku tengok. Wih, enak tuh mandi di sana tuh, enak tuh berenang di situ tuh. Ya. Ikan dikejar-kejar sama ikan besar tuh.
Tuh. Wis. Jadi di antara gerombolan ikan-ikan yang hitam itu tuh, di bagian bawah ikan-ikan kecil itu yang hitam, itu banyak ikan-ikan kembung. Mereka bersembunyi di bawah ikan-ikan hitam. Jadi berkamuflase gitu ya. Tuh warnanya yang agak kecoklatan itu ikan kembung. Banyak banget di sini ikan kembung. Tapi dari tadi kami tidak dapat. Mau digancu, mau diapa? Belum dapat, guys. Apa yang harus kita lakukan nih, sayang? Itu ya sudah dapat satu toh? Strike 1. Putus. Selamat tinggal, Toli-Toli. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Manado. Jangan. Wih, sayang di sini nih. Pendek dia. Terbuka gitu ya, kayak leluasa gitu, nggak sesak. Kan ada daerah yang kita datang itu jalannya itu kayak kumuh sesak gitu ya. Kita lanjut ke Manado. Kita lewat jalur mana nih? Buol Toli-Toli. Nanti kita mau berhenti di pom bensin sekitar 38 km. Kita mau mandi dulu di sana, baru kita lanjut lagi sampai mungkin jam 9 atau jam 10. Perjalanan ke Manado masih di jalan naik turun gunung. Kondisi kita sendiri pengendara, dan ini gunung-gunung tebing batu di pinggiran ini loh. Sebelah kiri itu jurang langsung laut. Hati-hati sayang. Kamu nggak lihat? Kamu nggak lihat tadi? Ya nggak harus diteruskan. Ngeri kali, kamu harus lihat. Masuk nanti. Terjun pula nanti kita. Jalan malam itu menegangkan tapi seru. Karena dia menegangkan jadinya dia seru. Kalau dia nggak menegangkan ya dia nggak seru. Ini orang ngapain sih? Itu kayak gitu ngeri ya kan sayang. Takutnya mereka tuh cari-cari mangsa loh say. Ya kan, cari target. Bener nggak sih? Ngeri ya. Begal-begal gitu ya. Jadi kayak mata-mata gitu ya. Tips untuk berkendara aman di tempat yang kita tidak pernah kunjungi sebelumnya, apalagi sepi gini. Kalau ada yang memberhentikan dalam alasan apapun lah, mobil mogok lah atau butuh bantuan lah, lebih baik jangan turun dari mobil atau berhenti dari kendaraan, karena sangat beresiko tinggi. Apalagi tempat sepi kayak gini, kita nggak tahu apakah dia orang baik atau emang ada niat jahat. Belum tentu juga dia manusia beneran. Iya kan? Ntar jelmaan repot nanti. Bahaya nih, kontainer nggak tarik dia. Pelan-pelan. Berat dia, berat. Sekali. Jaga jarak lah. Gigi satu dia. Iya, dia gigi satu. Jaga jarak say. Jangan terlalu Kita dekat. duluanin aja dia. Belokan begini kamu gimana ngelewatinnya? Daripada kita ngekor kayak gini. Daripada kau dari depan sana bahaya. Mending ngekor kita dia. terbang. Mending kita ngekor dia, mau dia kayak siput juga biarin aja. Tuh tadi haluan yang ngeri ya, langsung habis loh. Buat dia sendiri. Gimana kalau tiba-tiba di depan sana ada kontainer juga? Satu harus berhenti. Wih, ngeri. Itu bukit batu ya. Iya. Berhenti dia. Berarti ada mobil dari depan itu. Waduh, gimana nih? Wah, tarik nggak nih?
bukan dari depan, say. Itu ada orang kasih kode lampu-lampu merah. Jadi itu tuh belokan, guys. Si kontainer ini tuh nggak bisa lewat. Belokan ini saya. Belakang. Iya. Nih. Si kontainer ini tuh mau ambil haluan, mungkin kalau ada Apa mobil, kita masuk aja ya? mungkin ada mobil parkir juga ini, jadinya susah dia. Kita kan selatan. Jangan sayang, kamu nanti di depan sana ada truk. Bukan saya, aku mau lihat jalan lebar kok. Nanti ada truk dari sebelah sana. Lebar ini. Aduh, mereka bapak ini bah. Klakson. Cewek lagi di depan. Oh iya? Bisa lewat pak? Nanya. Coba nanya kosong. Bisa pak? Oh iya, makasih pak. Bisa. Oke. Oh longsor ini. Tuh. Pantesan. Jadi si truk kontainer tadi tuh. Oh alah. Oh. Waduh. Pantasan. Ambil kanan. Woi kasihan. Ada ini rupanya. Waduh. Ini kecelakaan apa ini ya? Aduh Tuhan. Aduh Tuhan. Oh. Itu rupanya. Wush. Kasihan. Berarti gak bisa lewat dia itu ya. Akan bisa lewat. Ay kasihan. Sampai kapan lah itu dia? Tunggu sampai mobil besar itu. Itu kenapa tadi Oh, bulldozer itu? tahu tuh dia kok ngilang jalan kayak gitu. Kayaknya ini dia ambles itu. Bisa jadi. Orang ku tengok ada ininya apa? Untung ada space kosong. Kalau nggak kita bermalam juga itu di situ. Iya bener, Ya mau nggak mau kan. bener. Bermalam kayak mana mundur ya kan? Ya, harus Susah ya. nyari spot di daerah desa-desa sini. Pantai Maninang Bowl dengan estimasi 4 jam. Ya, tapi kalau kenyataannya di lapangan bisa lebih lama karena kami pasti bakal mampir-mampir 4 jam 12 menit. Terima kasih untuk cerita di kota Toli-Toli dan ikan bakar yang enak ya. Nanti ikan bakarnya kami spill lagi di sini, nama tempatnya wajib coba. Dan juga terima kasih untuk tim Toyota, ada juga orang Bandung di situ dan teman-teman lainnya yang sudah bantu edukasi kami ya orang awam. Sampai bertemu, sampai bertemu. Ayolah. Sampai bertemu. Di kesempatan lainnya saudara-saudara ya. Terima kasih untuk supportnya. Sudah like, comment, dan subscribe channel kami. Selamat pagi, kita udah bangun. Kita semalam tidur di mobil seperti biasa. Tuh, dia masih rebahan di belakang. Kita parkir di area Pertamini di daerah daerah mana ya, Say? Kita Buol apa? masuk Buol. Ini kita udah mau masuk Buol, Sulawesi apa? Buol Lakuan. Buol Lakuan, Sulawesi? Tengah. Masih Sulawesi Tengah. Ini pemandangannya, kebun kelapa. Terus ini area Pertamini ya. Kita mau lanjut, mau menuju Manado. Tapi nanti kami mau cari pom bensin atau masjid yang bisa kami pakai untuk mandi. Soalnya Pertamini ini belum buka ya. Kayaknya bukanya nanti siang. Jadi kita tidak bisa mandi di sini. Oke. Ada dermaga. Kita udah nyampe Maninang nih. Maninang kota Buol ini. Buol. Iya, Buol. Bukan Maninang. Oh, Maninang tuh pantai ya. Pantai itu jenis Ini pantai. kita udah sampai di Buol. Terus kebersihannya nggak pakai seragam ya. Isi bensin di Buol ini padat ngantri ya, sobat nomaden. 200. Ini kami antri lama sekali, kekurangan bensin di sini. Banyak mobil-mobil untuk ngantri solar, mereka parkir mungkin dari semalam ya. Panjang sekali. Di sini pom bensin cuma satu. Di tempat ini satu, nanti arah keluar lagi ada. Jauh.
Tapi tidak tahu ya, orangnya juga nggak tahu berapa jam. Kita sampai parkir di tengah jalan nih. Tadi sepanjang jalan di belakang juga mereka parkir di bagian sisi kanan ini. Kenapa nggak sisi kiri aja ya parkirnya, saya? Kenapa di sisi kanan? Kiri toko-toko orang. Iya ya, oh iya bener. Ini daerah Buol. Pom bensinnya ada lagi, mungkin agak jauh. Jadi kita tadi isi agak banyak. Penuh tank, full Kita tank. full tank. Jarang-jarang kita dapat pasar kayak gini soalnya. Jadi karakter desanya itu kerasa banget ya. Jalan jual di jalan-jalan kayak gini, lapak-lapak. Ih, bagus banget kayak di sawah, boy. Ya, akhirnya kotor sekali yang ini. Jalur banyak banget ini. Ini muara loh. Iya. Tuh kan? sana udah biru. Iya kan. Oh ini yang dibilang si abang kemarin itu muara besar. Di sini buaya banyak. Oh ya? Iya, Ini. iya bener di sini. Airnya macam coklat parah. Oh, kayak di mana? Kayak di daerah Sumatera ya airnya. Kita mau lewat jalur yang lain menuju Pantai Maninang ini karena tadi tuh jalan masuknya itu ada lubang besar di tengah jalan. Mobil kita nggak akan bisa masuk. Masuk Nah, sini. ini. Coba rekam saya. Apakah ada lubang lagi? Lubang-lubang kehidupan. Kecil sekali, hati-hati. Ouch, ada anjing di sana. Pantai di sana, saudara. Cantik kelapanya sobat kemarin. Woi, pantainya itu cantik sekali, sudah ada gazebo-gazebonya. Jadi kita bisa makan langsung pesan di warung-warung sini. Pemandangannya kalau ke kiri kelapa, kanan langsung laut. Wih, ini mengangkat Sumba membangkitkan nih. hormon Kayak Sumba. kegembiraan. Kayak Sumba banyak ini, Banyak hewan. banyak ngok-ngok. Ini banyak loh. Ih, bagus sekali gazebo-gazebonya loh sayang. Cantik emang orang-orang sini, cerdas ya. Tuh ada makanan sana, wih mantap bener. Bagus loh mereka hiasis kayak gini. Keren-keren, jadi hidup gitu loh. Kami tadi istirahat di sini sekitar 2 jam dan sekarang kami mau lanjut mau lanjut perjalanan lagi karena ini sudah jam 11 siang WITA. Kita masih di daerah Buol. Perjalanan masih 600 km lagi, sekitar 15 jam sampai di Manado, guys. 82 kilo Dengan jalur begini. dengan jalur kariting begini di Jalan Buol Gorontalo. Kita udah masuk ke area Gorontalo. Ayo kenapa suara salah-salah ini? Desa Diapati. Bawah ini luas. Jalan kita di Jalan Buol Gorontalo, jalur Bulontio Tolinggula. Oh, tingginya. Wais, mati nase. Bagus. Batunya besar banget sih, kayak bola dunia. Sayang, batunya besar banget tadi tuh Anlik satu. Ini dapat lagi satu. Kayak buntelan apa ya? Ini mungkin kayak hewan-hewan prasejarah kuno yang jadi batu gitu. Iya, kok bulat banget sih. Tuh aneh ya. Bintil-bintil gitu dia. Ih, serem aku. Tanya sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Ini namanya air terjun 7 Bidadari. Bidadarinya lupa naik. Wih, Cantik. Ah Tuhan. apa? Wih, berhenti. Wih, bisa mancing lagi tuh. Wih, cantik sekali air terjunnya sayang. Wih, air terjunnya tinggi sampai atas sana. Satu ini. Wih,
ngeri kali kalau jatuh, ampun dah. Jurangnya juga, aduh mama. Wih, Wih, tertinggi dalam sekali. Hai. airnya kurang biru, cuma kalau biru banget ya, kontras terlihat dari sini bagus Banyak ya. karang makanya dia gelap. Kami sudah sampai di Provinsi Gorontalo. Jadi Gorontalo itu adalah salah satu provinsi tersendiri yang ada di Sulawesi. Di titik kami ini adalah perbatasan antara Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Selamat datang di Provinsi Gorontalo, selamat jalan Sulteng guys. Dengan kuda putih kita tadi yang ada sedikit kendala. Semoga kamu sehat-sehat kawan, supaya bisa mengantarkan kami sampai di tujuan. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kami sampai juga di Provinsi Gorontalo. Kita ketemu Pertamini. Aku mau mandi dulu. Ini perlengkapan mandi. Ada tas sabun, ada ember lipat. Ini ember lipat. Aku kasih tahu kalian. Spill dulu ember lipatnya. Ya, jadi kami itu kalau perjalanan selalu bawa ini. Ada ember lipat. Dan gayung lipat. Nih, aku Coba buka. buka. Ini gayungnya. Nih, kalau dibuka. Ember. Kalau dilipat dia kayak gini. Nice. Tipis. Ini embernya. Kalau dibuka gini. Wih, gede ya. Oh, jadi ember Gila, kan? Bisa dilipat lagi gini. Nah, jadi kami tuh nggak pakai ember di toilet umum, nggak pakai gayung di toilet umum, lebih bersih. Oke. Terus lanjut mantap. lagi. Oh, masih ada. Kami punya saringan filter arang buat keran air. Jadi kalau di toilet umum tuh kan seringnya tuh kayak banyak sampah, banyak cacing-cacing, banyak lumut-lumut. Jadi kami pasang ini nih, jadinya airnya bersih. Nice. Ini lombok tipis pak. Kita ke sana Iya. tuh. Pagi ini kita makan nasi kuning lagi, kesukaan si Caleb. Dia suka banget nasi kuning. Jadi tiap pagi itu kita harus sarapan nasi kuning. Ini perjalanan kita mulai dari tanggal 15 November ya, sampai 2 Desember kami masih di kota Gorontalo. Pagi ini kami di Gorontalo. Perjalanan kenapa panjang dan lama karena kami itu suka mampir-mampir. Seperti itu sobat nomaden. Ini dia nasi kuningnya, kesukaan si Caleb. Di mana-mana Ikan suwir, bihun, pakai bakwan sama cabai. Satu porsi begini hanya 5.000 sobat nomaden. Kurang meriah. Nasi kuning di Sulawesi itu enak-enak. Ntar berisik. Nasi kuning di Sulawesi itu enak-enak. Jadi kita nggak pernah bosan makan nasi kuning di Sulawesi. Nah kalau di Gorontalo ini mirip sekali kayak rumah gua. Itu kebun-kebun, kebun jagung. Waduh, macam di Kupang. Jadi serasa itu kayak di kampung halaman sobat nomaden. Asli. Terus di sini kalau orang lewat pakai mobil, putar musiknya itu kencang-kencang.
kita sudah nyampe di Manado. Kotanya penuh dengan lampu-lampu. Wih, itu pohon Natal sudah. Iya. Extravaganza. Wah, pokoknya top banget lah, udahlah di Manado udah pas Natal tahun baru di Manado. Yang pengen merasakan suasana Natal, kalian harus pergi ke Manado. Oke? Manado top. Ini ada mobil pick up ya di semacam. Wih, tengok tuh saya meriah kali saya. OMG, udah kayak pawai ini lebaran Cina yang lampion itu loh. Yang pakai Wih, cantik bener. barongsai. Oh. Wih, Gila, Bab. indah bener. Mantap lah, mantap, tap. Selamat datang untuk kami di kota Manado. Ini adalah kali pertama dan malam pertama keluarga nomaden Nusantara tiba di kota Manado. Sobat Manado, luar biasa, akhirnya tujuan kami untuk tutup buka tahun di kota Manado bisa tercapai. Semoga lancar, saudara-saudara. Kami akan lanjut untuk cari kos-kosan. Di jalan manakah kami akan sering lewat nanti? Masih rahasia. Masih rahasia. Oh, sudah ada Holland Bakery, saudara. Oh my god, aku sangat merindukan Luar biasa. pemandangan ini. Paling penting sih ada Hokben ya, guys. Tapi kamu udah lihat ada? Ada lah ya kota besar gini, Bang. Aku mau udah lihat di map. Dari kita masih di Parepare. Setelah sampai Manado, kami mau makan malam dulu di ikan bakar Dabu-Dabu Lilang. Ini tepatnya sobat nomaden, bisa cari di map Rahang Tuna Dabu-Dabu Lilang. Nah, ini kebetulan kali pertama kali mampir di kota Manado, pas lapar lagi tadi malam. Bukan tadi malam, tadi habis mandi, jadi kami langsung datang mampir ke sini. Sebenarnya kami cuma cari di map, kirain nyasar karena dia itu ada di ruko-ruko seperti ini sobat nomaden. Nah, dia ada tuh di dalam ruko, jadi kami pikir salah masuk. Ternyata dia ada di bagian paling pojok belakang. Ada di pojok belakang. Jadi kalau kita ikut map saja, nih model seperti ini sobat nomaden. Nah, di lokasi sini tuh banyak sekali makan makanan ya. Salah satunya ikan bakar ini. Kami akan explore lebih banyak lagi di kota Manado ini ya. Jadi terus tonton video kami. Harga satu porsi ikan bakar dengan nasi sepuasnya dan sayur sepuasnya itu 30.000 sampai 40.000. Tergantung besar kecil potongan ikan yang kita pilih. Selamat malam sobat nomaden. Jadi saya lagi di warung ikan bakar. Apa nama warung ikan bakarnya, Om? Rantuna Dabu-Dabu Lilang. Rantuna Dabu-Dabu Lilang. Ada di kota Manado. Ini kali pertama kami mampir dan ikannya seperti ini sobat nomaden. Ini pembakarannya, aduhai, ini ikan tuna asli ya. Jadi mereka sudah potong-potong seperti ini. Kalau mau lihat yang mentah ada di kulkas. Boleh kita spill sedikit, Om? Boleh. Iya, kita akan sedikit spill. Nah, ini ikan sudah potong-potong. Jadi kalau semua ini tuna, kalau dada, mantap. Ini rahang. Rahang dengan apa namanya, tulang ya? Iya. Rahang tulang. Jadi kalau kita makan di sini itu satu porsi bisa pilih harga berapa, Om? 35, 40 dan seterusnya kita satu. Jadi porsinya itu sudah include dengan nasi, dapat dengan sayur. Richard. Woi, sedap bos. Ini Free bukan dari ST. Free ST. Bukan dari jam berapa, Om? Dari jam 8 Dari jam 8 malam jam 12. sampai jam 12 malam. Siap, Om. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau makan bisa datang ke sini. Terima kasih, Om, informasinya ya. Halo pagi sayang. Baru bangun dia. Nah, Gimana tidurnya? puas, masih ngantuk. Agak dingin sih di sini mungkin karena mendung dari kemarin ya. Oke, sekarang kita mau mandi. Terus kita siap-siap mau cari kosan. Nice. Sekarang kami lagi muter-muter untuk cari tempat tinggal selama kami di Manado. Kita rencananya mau cari kos-kosan bulanan. Suami aku
lagi turun tanya ke dalam sana apakah ini bisa disewa bulanan. Kita tadi udah coba datengin mungkin sekitar 6 kosan ya, 6 tempat, tapi belum ada yang cocok untuk kita, jadi kita masih terus mencari hari ini. Gimana? Harganya 350-an kalau ambil harian flat, mau berapa hari pun flat, nggak ada paket bulanan. Jadi kita cari tempat lain. Berarti tidak cocok. Oke. Pagi ini kami akan ke gereja. Sudah lama kami tidak beribadah karena dalam perjalanan kadang agak sulit menemukan gereja. Jadi kami umumnya itu gereja online. Nah, kebetulan kami di Manado, di sini banyak gereja Advent. Kami akan mampir menikmati ya, menikmati dan memuaskan rasa rindu kami untuk beribadah. Aku duluan ya, ke parkir dulu. Oh, itu panasin mobil. Bakar sendal. Di kosan kami sobat nomaden, rapih, bersih dan sangat cantik. Nice, di atas ada lantai 2, kami meminta lantai 1 saja. Kuda peti kita diparkir di bagian belakang biar aksesnya lebih mudah. Keluar cuma dari situ.